Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update lagi keadaan market crypto. Big move is coming gitu ya. Sesuatu yang besar akan terjadi, big move untuk market juga. Apakah mungkin di sini kita akan mulai mengalami pullback ataupun kita masih ada one more upside lagi untuk ke atas untuk menembus target 24.000? Karena kita lihat banyak event-event akan datang di akhir minggu ini ya. Rabu, Kamis, Jumat, saya rasa ini akan cukup full juga. Jadi teman-teman mungkin bisa perhatikan juga big move. Selama awal minggu mungkin kita tidak melihat terlalu banyak pergerakan, tapi nanti di video kali ini kita akan bahas khususnya untuk FOMC juga. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Untuk hari ini market masih sideways. Bitcoin di level 23.000 ya. Stabil sebenarnya harganya. Ethereum di level 1581. Kita lihat coba secara 24 jam di sini. Beberapa altcoin masih strong. Wow, untuk hari ini DYDX mengalami kenaikan yang signifikan 28% gitu ya. Ada Phantom naik 10%, masih strong juga. Phantom berada di $0,52. Kalau kita lihat, kalau di analisa kita sebenarnya Phantom ini sudah mulai masuk ke dalam zona resistance ya. Jadi ini harus hati-hati untuk teman-teman yang masih holds Phantom. Ada Optimism, ada Loopring, Engine Flow, Lido yang mengalami kenaikan juga, dan beberapa crypto lainnya. Altcoin justru beberapa ada sedikit naik gitu ya kalau kita lihat ya. Bitcoin aja yang nggak terlalu bergerak. Kalau kita lihat yang mengalami penurunan masih ada sebenarnya Kava, Quan, Near, Avalanche, VeChain gitu ya. Jadi mix, tapi mungkin altcoin masih tergolong lebih malah mengalami kenaikan. Mungkin kita coba cek Bitcoin dominance ya sebelum kita masuk ke dalam video, karena saya penasaran juga. Oke, justru kalau kita secara 2 jam ini memang altcoin sempat mengalami secara Bitcoin dominance ya. Ini Bitcoin dominance sempat mengalami penurunan, artinya altcoin cukup performing. Namun dalam beberapa jam ini kita lihat di sini Bitcoin mulai strong movement untuk Bitcoin gitu. Jadi sebenarnya masih stabil, nggak terlalu banyak pergerakan juga kalau kita dari Bitcoin dominance ya. Walaupun beberapa altcoin memang kenaikannya signifikan. Fear and Greed kita di level 56 ya. Udah kembali ke greed lagi. Saya rasa ini kita di area zona ini, kecuali kita mengalami koreksi besar, mungkin kita kembali ke zona fear gitu ya. Namun kalau kita stabil di area ini, mungkin kita masih di adalah fear, neutral, fear dan greed and neutral, greed dan neutral gitu ya. Nah, FOMC. Kita lihat FOMC ya. FOMC itu kapan? Kalau teman-teman tanya, FOMC itu di tanggal 31 Januari sampai 1 Februari. Tapi itu kan waktu Amerika. Waktu Indonesianya itu di tanggal hari Kamis ya, Kamis dini hari jam 2 pagi gitu ya, jam 2 pagi WIB di sini Februari 2. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Yang pertama harus diperhatikan adalah interest rate decision-nya berapa ya. Keputusan The Fed untuk menaikkan suku bunga itu berapa. Overall kalau kita dari sini kemungkinan besar itu naiknya 25 basis point. Ini 98,7%. Kalau kita dari secara probabilitas. Apakah benar? Biasanya ini cukup reliable gitu ya. Artinya ya kemungkinan besar kita naiknya 25 basis point juga. 25 basis point itu harusnya positif atau negatif ke dalam market. Nah, itu mungkin pertanyaannya. Gitu ya. Ini initial reaksi saya rasa mungkin masih bisa mengalami kenaikan gitu ya. Kenapa? Karena ternyata 25 basis point. Karena orang-orang mungkin sedikit takut karena ada 1% ada kemungkinan naik 50 basis point. Intinya seperti itu. Namun kalau kita lihat juga sebenarnya 20 basis point itu ya nggak terlalu bisa dibilang nggak terlalu bullish juga untuk market gitu ya. Jadi mungkin dari situ market mulai mengalami koreksi juga, itu pun cukup normal juga gitu kalau kita lihat dari price action FOMC gitu ya. Jadi ini kira-kira untuk FOMC. Nanti kita bahas di belakang juga untuk FOMC-nya. Next up di sini ini menarik. Michael J. Burry di sini dia membahas di tweetnya ya, sell artinya jual. Kenapa jual? Nggak tahu gitu ya. Alasannya dia nggak beritahu. Tapi nanti kita bahas. Sebenarnya yang pertama adalah siapa sih Michael J. Burry ini? Michael J. Burry ini dia adalah orang yang bisa dibilang tahu bahwa market atau financial market di tahun 2008-2009 itu akan crash. Intinya seperti itu. Banyak orang yang bilang, wah ini masih aman-aman aja dan lain-lain. Dia yang pertama kali membahas hal tersebut. Mungkin teman-teman pernah nonton film The Big Short. Nah dia ini tokohnya ya. Mungkin kalau teman-teman penasaran bisa tonton videonya, filmnya juga gitu. Dan sekarang dia bilang jual. Biasanya sebenarnya kalau dia membahas seperti ini cukup menarik. Artinya apa? Artinya kalau seperti ini market justru mengalami
bull trap yang kita sempat bahas gitu ya. Nanti kita bahas secara saham equity, market saham juga, New York Stock Exchange juga ya, biar teman-teman ada gambaran juga. Nah, keterbalikannya kalau teman-teman lihat di mana, di sini ya, ini Michael J. Burry kan. Kalau kita lihat Jim Cramer ini yang host di CNBC gitu ya, dia justru sering salah bisa dibilang gitu ya, sering miss dia punya call. Dan kalau kata si Jim Cramer, we are in a bull market and time to buy the dip. Apakah ini waktunya untuk beli gitu ya? Jadi ini kontradiksi gitu ya. Namun kalau teman-teman tanya lebih valid si Michael J. Burry atau Jim Cramer, ya mungkin Michael kali ya, karena namanya juga sama, saya cukup percaya gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, harus tetap analisa juga gitu ya. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research ya. Nah, kita masuk ke dalam videonya. Next up, oke, ini FOMC preview gitu ya. Ini 25 basis point hike, hampir sama ekspektasi market itu 25 basis point hike. Yang penting adalah, mungkin kalau teman-teman lihat dari sini, ini jam 2:30. Ini press conference ya, pada saat si Jerome Powell pidato. Ini harus hati-hati, karena biasanya reaksi market awal itu fake. Kalau misalnya market pump duluan, itu teman-teman hati-hati, karena biasanya market pump duluan lalu mengalami penurunan drastis gitu ya, turun, ataupun market turun dulu baru mengalami kenaikan drastis seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan untuk FOMC seperti itu ya. Di sini. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan juga adalah pidatonya Jerome Powell, tadi kita sudah bahas, maupun juga berapa banyak rate hikes lagi, atau bisa dibilang suku bunganya ini mau naik berapa kali lagi gitu ya. Apakah naik 2 kali lagi, naik 3 kali lagi, karena kan CPI sudah mengalami penurunan. Ini juga akan efek ke dalam reaksi market terhadap hal tersebut gitu. Lalu di sini dari TED Talks Macro dia membahas not much to see in terms of aggressive positioning headed into today's FOMC meeting. Artinya apa? Artinya sebenarnya masih banyak yang wait and see juga ya. Saya sendiri masih wait and see, sama sekali nggak ada posisi untuk di trade gitu ya. Either side yet to show their hand. Artinya ya belum ada yang mau mengeluarkan first move-nya nih. Gitu ya. Bitcoin nggak pump besar, nggak dump besar juga, masih sideways gitu. Makanya ini menunggu big move-nya. Siapa yang akan sebenarnya mengontrol market? Apakah ini waktunya untuk Bitcoin mengalami koreksi kembali ke level 21.000, 22.000, atau bahkan 19.000, atau memang market masih bisa terus naik sampai 25.000 seperti itu. Lalu di sini ada TED Talks Macro juga, Wednesday FOMC scenario. Ya. Yang pertama, kalau misalnya nada dari Jerome Powell bullish atau dovish gitu ya, artinya dia cukup optimis. Ya. Oke, 25 basis point ya, ternyata di sini interest rate-nya with future hikes being data dependent. Jadi kedepannya liatin dengan data. Kalau datanya bullish, mungkin ya tetap 20 basis point atau nggak akan ada hike. Ini teman-teman bisa lihat. Dovish ini artinya mereka cukup optimis ya. Hawkish ini ya berarti cukup negatif. Very hawkish, negatif sekali gitu ya. Lalu di sini ada inflation outlook-nya bagaimana, growth-nya bagaimana, pertumbuhannya, interest rate bagaimana ya. Lalu juga ini quantitative tightening lebih tight, tapi saya rasa nggak akan terlalu banyak perubahan gitu ya, kecuali mungkin kalau dia dovish seperti itu. Teman-teman mungkin bisa lihatnya di base case aja ya. Jadi ini mungkin yang biasanya terjadi gitu ya. Secara dovish, kalau misalnya market tiba-tiba optimis, saya rasa kecil juga kalau market mulai naik juga sih sebenarnya. Kenapa? Karena ini market sudah mulai naik dari awal tahun gitu. Artinya kalau naik terus ini menarik sebenarnya gitu ya. Kalau tetap dovish, ini market Bitcoin mungkin bisa touch ke area 26.000 ya. Base case mungkin di area level 22.000, 25.000 ya, di range area yang kita sempat bahas. Hawkish ya mungkin Bitcoin ke level 21.000 ya, di bawah level 22.000. Very hawkish mungkin kembali lagi ke level 19.000-an gitu. Nah, sekarang kita bahas Bitcoin ya. Kembali lagi, ini disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Secara movement, ini cukup boring sih sebenarnya secara price action ya. Nggak terlalu banyak perubahan dalam beberapa jam terakhir. Mungkin kalau kita mau trade pun, teman-teman trading gitu ya, ini range-nya kecil sekali ya. Ini range, kalau teman-teman lihat, kita ambil price range mungkin di sini naik berapa persen? 1%, turun misalnya, di sini turun 1,5%. Jadi sama sekali nggak terlalu banyak perubahan sih di dalam market sendiri gitu. Jadi mungkin masih di area ini. Kita lihat untuk hari ini kan belum ada keputusan interest suku bunga, tapi mungkin mulai ada volatility di dalam market. Secara short term sebenarnya kalau kita lihat untuk Bitcoin ya, ini
lagi ada uptrend sih ya. Dia udah mulai building solid base di area ini. Jadi mungkin trennya masih bisa creep back up lagi untuk mengalami kenaikan lagi. Saya masih melihat ya, sebenarnya yang kita bahas ya, bahwa kalau misalnya Bitcoin naik, yang kita butuhkan untuk kita lebih ke arah bullish ini adalah dia closing di atas garis warna biru ini. Ini sempat dia testing ke atas ya. Kita lihat Bitcoin sempat testing ke area 23.300, namun nggak closing di area tersebut. Ataupun kita secara 4 jam mungkin yang lebih valid ya, di time frame 4 jam ya, nggak closing di area tersebut, artinya ya masih belum kuat juga gitu. Karena mungkin kalau kita lihat Bitcoin mulai closing di atas area ini dengan momentum yang cukup kuat, saya rasa mungkin ada possible dia membentuk top baru. Ini mungkin bukan topnya, dia masih bisa ke atas lagi, baru ada penurunan seperti itu. Namun kalau ternyata Bitcoin masih steady seperti ini, kita mungkin melihat lebih ke arah ya market akan ada koreksi, cenderung mengalami koreksi gitu ya. Koreksinya ke berapa? Target pertama saya sebenarnya di area ini gitu ya, di bawah liquidity ini, dengan hoping, dengan harapan bahwa sebenarnya di sini supportnya cukup kuat, ambil liquidity, ada reversal gitu ya, seperti ini. Dan ini bisa membawa market mulai kembali mengalami kenaikan lagi, last pushnya. Ya namun hal tersebut belum bisa dikonfirmasi juga gitu, karena ya bisa jadi disupport dengan FOMC dengan movement yang besar. Kalau misalnya ternyata Bitcoin turun terus ke area 21.000 ataupun ya ke bawah sini, ya ini masih bisa ada kemungkinan gitu ya ke area tersebut. Dikarenakan ya Bitcoin sebenarnya kan belum ada koreksi yang benar-benar koreksi, istilahnya yang koreksi 8%, 7% seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk saat ini market masih sideways, konsolidasi di area ini dalam 4 jam terakhir masih seperti ini gitu ya. Jadi nanti kita mungkin bisa lihat pada saat stock opening bagaimana. Di sini market mulai naik lagi kembali, sempat testing sebenarnya ke area level 22.900 gitu ya. Testing ke area support ini. Mungkin ada possible dia naik ke atas ini. Apakah dia bisa closing atau tidak? Ini menjadi pertanyaan gitu ya. Tapi kira-kira game plan-nya teman-teman sudah familiar gitu ya. Hati-hati ya, kembali lagi pada saat FOMC, kalau misalnya market mulai kenaikan tinggi seperti ini ya, kalau saya rasa sih sebenarnya lebih aman bermain, jangan trade pre FOMC pada saat FOMC gitu ya. Lebih baik menunggu FOMC, keputusan datang, ada reaksi dari market, baru di tradingkan sesuai dengan movement dari market tersebut. Jadi kita adaptasi dari ke dalam market. Jangan kita buat plan sebelum FOMC, takutnya ya kita malah yang terkena. Karena biasanya tuh choppy artinya ya teman-teman misalnya buka posisi long gitu ya, tiba-tiba dia mengalami penurunan besar, ataupun teman-teman mau buka posisi short, dia mengalami kenaikan besar. Dua sisinya bakal terkena hit, istilahnya seperti itu. Kalau teman-teman taruh stop lossnya mungkin tight atau ketat gitu ya. Kembali lagi, ini hanya tips juga. Kalau teman-teman seorang investor yang lebih buat trading swing trade dan lain-lain, kalau saya rasa lebih baik menunggu FOMC, menunggu mungkin possible dia movement di sini kalau reaksinya cukup bagus, atau mungkin di bawah sini gitu ya. Jadi intinya nih untuk Bitcoin sebelum FOMC ya, kalau kita lihat stock market. Nah, kalau teman-teman lihat stock market ini sesuai sekali nih, stock market sesuai dengan plan kita ya. Koreksi dulu ya, retest, lalu ini mengalami kenaikan ya, bahkan ini lagi cukup strong. Nanti kita lihat bagaimana. Makanya ini si Michael J. Burry bahas ya, sell. Mungkin dia melihat oke, di sini dia mulai breakout. Ini mungkin tanda-tanda bull trap terjadi lah. Istilah ini fake breakout di sini. Ternyata market malah mengalami penurunan besar. Gitu. Makanya di sini ada kesempatan untuk menjual dulu lah gitu ya, sebelum penurunan besar. Kita lihat nanti, ini mungkin dalam beberapa minggu kita udah lihat kira-kira siapa yang benar gitu ya. Jadi ini menarik juga. Saya rasa ya masih ada possible kalau kita lihat untuk Bitcoin gitu ya. Untuk Bitcoin testing mungkin ke area bawah kembali gitu ya. Mungkin area 19 ribuan kalau memang ada big correction move. Tapi ya kalau kita secara time frame daily, target kita bukan ke area 19 ribu dulu gitu ya. Kita nggak membahas oke, Bitcoin akan turun ke 15 ribu atau 14 ribu. Secara short term dia masih strong ya. Secara dalam beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir sebenarnya Bitcoin ini strong. Jadi kalau kita lihat ada koreksi ya, target kita mungkin ya yang cukup realistis 22.000-an ya. Ini persis sebenarnya, ataupun ke exponential moving average 20 di area ini pun juga cukup menarik ya. Karena pada saat dia retest ke area tersebut, ini menjadi ya possible untuk naik lagi karena hit support level yang cukup kuat. Jadi mungkin kira-kira ini dulu untuk analisa market sebelum FOMC juga gitu ya. Jadi biar teman-teman ada gambaran. Kembali lagi, kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan thank you semua for watching,
and see you in the next video. Bye bye.